Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nuraini, guru SMA Negeri 1 Cipari, CGP 19C2, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Senang sekali pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru adalah seorang pemimpin. Ia tidak perlu mencalonkan diri sebagai pemimpin, karena sejatinya ia adalah pemimpin pembelajaran. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban tugas tersulit yaitu mengambil suatu keputusan. Keputusan-keputusan itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh pada instansi atau organisasi selanjutnya. Pada modul 3.1, saya belajar tentang bagaimana caranya mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di dalam modul ini, kita belajar tentang dilema etika. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Setiap momentum perjalanan hidup saya adalah pelajaran. Salah satu pelajaran yang berharga dalam hidup saya diberi kesempatan untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Program ini mengedukasi saya untuk meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satu tujuannya adalah mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif, dan proaktif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, manusia Indonesia yang unggul. Saya ingin sekali mentransfer pengetahuan yang saya peroleh di program pendidikan guru penggerak ini di sekolah saya. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk mentransfer pengetahuan program pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah saya, pertama, saya melakukan komunikasi untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan saya selaku pemangku kepentingan. Saya menyampaikan program kepada kepala sekolah serta melaporkan hasil dari program tersebut. Saya berpikir, perencanaan yang matang akan menjadi alat ukur kegiatan atau program apa yang harus dilakukan. Sedangkan administrasi yang baik adalah bagaimana merancang, melakukan, dan evaluasi kegiatan yang runtut dan runut. Laporan yang saya sampaikan kepada kepala sekolah mempermudah kontrol administrasi kegiatan, meningkatkan kecermatan dalam kegiatan yang telah dilakukan, sebagai bentuk disiplin administrasi agar lebih terpercaya pada kegiatan-kegiatan program yang akan dilakukan selanjutnya. Langkah kedua, saya melakukan sosialisasi seperti melalui IHT. Saya juga melakukan sosialisasi secara persuasif dalam komunitas praktisi sekolah. Saya meminta izin dan waktu pada saat rapat bulanan untuk menyampaikan sosialisasi ini maupun secara informal melalui bincang-bincang santai dengan rekan sejawat. Langkah yang ketiga, saya akan menerapkan bagaimana pengambilan keputusan serta hal-hal baik yang telah kami jalani dalam program pendidikan guru penggerak. Bila apa yang saya lakukan sudah terlihat hasilnya, maka akan lebih mudah untuk saya mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan. Selain itu, upaya-upaya keseharian yang saya lakukan seperti melakukan aksi nyata, sehingga teman-teman di sekitar akan tertarik apa yang akan saya lakukan. Seperti mengunggah video, atau saya membagikan video pada forum MGMP. Ada beberapa guru di MGMP saya yang tertarik untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Saya sangat tertarik pada modul ini.
Modul materi 3.1 kita diajarkan langkah yang sistematis dalam menangani dilema etika maupun bujukan moral ketika kita harus mengambil suatu keputusan. Saya yakin pasti rekan-rekan juga pernah mengalami situasi yang seperti ini. Kita tahu bahwa proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Maka, saya akan memulai dari diri saya untuk menerapkan pengetahuan ini dengan menganalisa terhadap situasi yang dihadapi, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab sesuai yang diajarkan pada modul ini, yaitu saya akan mengikuti alur ketika harus mengambil keputusan. Pertama, saya harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3, kumpulkan fakta-fakta relevan. 4, pengujian benar dan salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan. Yang kelima yaitu pengujian paradigma benar dan benar. 6, melakukan prinsip resolusi. 7, investigasi opsi trilema, yaitu memikirkan apakah ada cara yang lebih kreatif untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan ketika kita mengambil suatu keputusan. 8, buat keputusan. 9, tinjau lagi keputusan dan refleksikan. Penerapan semua langkah-langkah dalam pengambilan keputusan akan saya sosialisasikan kepada teman sejawat sebagai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Hal ini akan saya lakukan pertama kali adalah untuk diri saya sendiri. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran mulai akan saya terapkan sekarang. Karena kita sering dihadapkan pada situasi yang tak terduga. Dengan demikian, kita akan lebih siap untuk menghadapi keputusan secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk jangka panjang, di sekolah saya akan menerapkan mulai tahun ajaran baru. Nah, untuk melaksanakan rencana ini, saya memerlukan dukungan para waka, koordinator tata usaha, dan tentunya rekan sejawat sesama mata pelajaran. Saya juga akan meminta bantuan guru BK untuk saya ajak berdiskusi dan meminta masukan-masukan berupa data-data yang bisa mendukung dalam pengambilan dan pengujian keputusan agar nanti keputusan yang saya ambil benar-benar bijaksana dalam menyelesaikan masalah yang ada. Selain dengan di lingkungan sekolah, saya juga akan berdiskusi dengan fasilitator, pendamping guru penggerak, dan rekan-rekan sesama guru penggerak terutama dalam satu kelompok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.